Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta budaya Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai petuah-petuah nenek moyang kita, yang mana merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia, yang kita akan berbincang-bincang kepada ahlinya, yaitu Ustadz Nur Alam Jurjani, yang seorang hafiz Quran dan juga seorang pendekar SH teratai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah ungkapan atau pesan-pesan dari nenek moyang kita yang memang harus kita ungkapkan kepada generasi-generasi kita biar mereka tahu, karena kan kebanyakan sekarang itu generasi muda sekarang tidak mengenal dengan kearifan lokal bangsa Indonesia, yang salah satunya adalah ungkapan datan serik lamun kataman, datan susah lamun kelangan. Nah, itu maksudnya apa, Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Memang nenek moyang kita itu kaya dengan budaya, kaya dengan kearifan lokal. Ini luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana, khususnya dalam masalah menasihati, bagaimana supaya nasihat itu nggak menyinggung orang, tapi dengan petua-petua yang lembut, tapi penuh dengan makna yang luar biasa. Nah, salah satunya diantaranya adalah datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Ini sebenarnya pertama, datan serik lamun ketaman. Jangan mudah sakit hati ketika kita mendapatkan musibah. Ini itu. Jadi jangan datan susah lamun kelangan. Jangan gampang bersedih ketika kita kehilangan sesuatu. Nah, baik. Apakah ini sesuai dengan agama Islam? Mari kita lihat, kita ini dilarang jangan gampang bersedih ketika kita mendapatkan musibah. Musibah itu macam-macam. Macam-macam bentuk musibah. Nah, musibah itu ada kalanya sakit. Ada kalanya kalau anak muda itu lamaran ditolak. Waduh. Nah, itu. Problem. Ya, itu problem anak muda terbesar itu lamaran ditolak. Ada kalanya yang namanya ada gempa, ada gunung meletus dan lain sebagainya. Kita itu jangan gampang bersedih. Atau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, entah motor, entah mobil, entah HP, atau maaf, orang yang kita cintai. Sudah kita lamar, sudah hari hanya, ternyata akhirnya apa? Oh, ternyata memutuskan hubungan, akhirnya memilih laki-laki yang lain misalnya. Ini juga termasuk bagian yang sangat begitu menyedihkan bagi khususnya anak-anak muda yang masih jomblo. Itu loh. Nah, bagaimana nasihat nenek moyang kita itu mengena banget. Jangan gampang bersedih ketika kita mendapatkan musibah. Kenapa demikian? Karena sebenarnya apapun yang terjadi menimpa kita, itu pertama sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai orang yang beriman, kita mengakui bahwa ada rukun iman yang 6. Di antaranya adalah percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah Allah takdirkan kepada kita, apapun yang menimpa kita, itu yang terbaik buat kita. Makanya kita harus yakini bahwasanya apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi, dan itu yang terbaik buat kita. Ada sebuah ayat Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Jadi apapun yang menimpa sesuatu di muka bumi ini, dalam diri kita, semuanya itu sudah ditulis dalam Lauhil Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Jadi semuanya itu sudah dicatat oleh Allah dan pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi musibah apapun yang terjadi saat ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah, pasti terjadi. Yang jadi permasalahan adalah kita harus bersikap apa. Maka dalam ayat lain, wabasyiris sabirin, kita disuruh bersabar. Kasih kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita mendapatkan musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya itu adalah milik Allah. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita lapang dada dalam menerima
takdir tersebut dengan kesabaran, tentunya harus banyak berkhusnudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisa saja sesuatu yang menyenangkan kita itu memang terburuk buat kita, atau sebaliknya sesuatu yang menurut kita menyedihkan, menyusahkan kita, sebenarnya itu adalah terbaik buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi kita itu harus sabar, dan sabar itu memang luar biasa. Pahit tapi berbuah manis. Nah, juga kita termasuk kehilangan orang-orang yang kita cintai, termasuk kehilangan benda-benda yang kita cintai. Kita harus bersabar, yakin semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kita ini tidak putus asa terhadap sesuatu yang hilang dari diri kita. Supaya kita nggak berbangga dengan apa-apa yang ada dalam diri kita. Karena hakikat dunia cuma setetes air. Setetes air. Rasulullah menggambarkan bahwasanya akhirat itu ibarat lautan. Dunia itu ibarat kita memasukkan jari kita ke lautan. Kita angkat itu. Setetes air itulah dunia. Jadi ketika kita kehilangan dunia, kehilangan yang kita miliki, jangan bersedih karena kehilangan yang setetes. Begitu juga ketika kita mendapatkan dunia yang banyak, juga jangan berbangga diri, jangan bersombong. Jangan melakukan kesombongan, ketakuburan. Kenapa demikian? Karena itu juga setetes. Apa yang kita banggakan? Maka nenek moyang kita merupakan orang-orang yang arif, orang yang bijaksana. Orang yang mengetahui hakikat daripada jiwa kita, hati kita, memberikan nasihat yang sangat berharga. Jangan gampang bersedih ketika kita mendapatkan musibah. Jangan kita susah ketika sesuatu hilang dari diri kita. Khususnya anak-anak muda, saya berpesan. Ini kadang-kadang sering terjadi, anak muda ini kan jatuh cinta. Jatuh cinta yang begitu bergelora, ternyata ujungnya cintanya ditolak. Aduh. Ini kan sangat menyedihkan toh. Kayaknya sudah pengalaman. Itu kalau diibaratkan Ustaz, seperti menabur garam di luka yang sedang menganga. Masya Allah, itu ada saking perihnya. Dikasih bensin lagi ya. Ini sangat menyedihkan sekali. Nah, bagaimana ini anak-anak muda khususnya, banyak anak-anak muda yang frustasi, akhirnya dia nggak ibadah, bahkan ada yang bunuh diri gara-gara apa? Cintanya ditolak. Orang jadi cintai ternyata memilih orang lain. Saking dahsyatnya Ustaz. Memang sakit hati, luar biasa sakit hati. Kayak diiris-iris dengan sembilu itu. Masya Allah. Tersayat hati. Tapi bagaimanapun juga itu adalah yang terbaik buat kita. Kalau kita kehilangan sesuatu, berarti ketika kita sabar, Allah akan mengganti yang lebih baik. Kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, berarti Allah sudah menyiapkan bidadari yang lebih soleha daripada kita. Begitu juga perempuan, jangan bersedih ketika ditinggal laki-laki, udah biarin aja lah. Allah akan memberikan pengganti laki-laki yang lebih soleh kalau bersabar. Makanya harus lapang dada. Alam nasrah laka sadrak, Rabbi srahli sadri. Kalau lapang dada, luas hati, maka apapun yang menimpa itu enak, kita ridho, kita sabar dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu khawatir saja terhadap apa yang menimpa kita itu. Udah ditakdirkan. Jadi nggak usah khawatir, dan itu yang terbaik. Maka kita harus positive thinking, husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik musibah ada pahala. Di balik musibah ada pengganti yang lebih baik. Seperti itu kalau kita sabar, tapi kalau kita abruk-abrukan, nangis sana sini, frustasi, bahkan tidak mau ibadah, bahkan ada yang lebih parah bunuh diri, maka itu celaka fid dunya wal akhirah. Makanya saya berpesan kepada Anda, khususnya anak-anak muda juga semuanya, ingat nasihat orang tua kita, nenek moyang kita itu sangat berharga sekali. Supaya kita nggak gampang susah, nggak gampang bersedih, nggak gampang putus asa. Kita terus bersabar dalam menghadapi cobaan hidup. Dan hidup ini adalah darul imtihan, tempat ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, mengatakan saya beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah, sedangkan tidak diuji? Tidak, semua akan ada ujiannya. Nah, semua itu supaya mengetahui siapa sebenarnya hamba-hamba yang soleh dan hamba-hamba yang tidak soleh. Siapa orang yang takwa dan siapa orang yang fajir. Itu tujuan daripada ujian itu. Untuk menguji siapa benar-benar emas dan siapa yang batu korang. Begitu. Ya, demikian penjelasan singkat ini. Jadi intinya bersyukur dalam nikmat, bersabar dalam musibah. Itu yang diinginkan oleh nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita memberikan nasihat yang sangat berharga dengan bahasa lokal.
begitu kita dakwah juga harus dengan bahasa lokal supaya dimengerti oleh masyarakat dan mengena gitu loh. Jangan sok-sokan kita itu. Dan kita tetap menghormati kearifan lokal selama itu tidak bertentangan dengan syariat kita. Selama tidak bertentangan, kita openin itu, kita pelihara itu. Karena itu bagian daripada nasihat yang gampang untuk kita jadikan sebagai alat untuk berdakwah. Seperti yang dilakukan oleh para wali songo, itu memakai kearifan lokal. Sehingga apa? Indonesia menjadi negara Islam Muslim yang terbesar di dunia. Itu berkat daripada wasilahnya perjuangan para wali songo nenek moyang kita. Begitu. Sahabat-sahabat semua, banyak kearifan lokal dan pesan-pesan moral nenek moyang kita yang harus kita ungkap sebenarnya, supaya menjadikan pelajaran buat kita, nasihat buat kita semua kaum muda, dan kita gali terus supaya kita dapat mengambil pelajaran dari kearifan lokal tersebut. Baiklah, cukup sekian, nanti kita lanjut dengan kearifan lokal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.